Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Zuhairo dengan NIM C1C021175, yang mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Akad Musyarakah. Nah, pengertian akad musyarakah. Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini, mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika, yaitu dari fi'il madi, yasruku fi'il mudhari, syarikan atau syirkatan atau syarikatan, yaitu dari masdar atau kata dasar, yang artinya menjadi sekutu atau serikat, menurut Kamus Al-Munawwar. Nah, menurut arti alih bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 106, al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Jenis akad musyarakah. Nah, jenis akad musyarakah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan ulama fikih terbagi lagi menjadi dua, yaitu satu, musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, dan warisan atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Nah, yang kedua ada musyarakah akad, ialah kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Nah, musyarakah akad ini terbagi lagi menjadi empat. Yang pertama ada syirkah al-inan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, kemudian berbagi keuntungan bersama. Yang kedua, musyarakah abnan adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersamaan dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Yang ketiga, musyarakah wujuh adalah kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali. Menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual, bagian keuntungan pun dibagi bersama. Nah, yang keempat ada musyarakah mufawadah, adalah kontrak kerjasama di mana para anggota memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, tanggung jawab, dan utang piutang dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Nah, yang kedua yaitu jenis akad musyarakah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK terbagi menjadi dua. Yang pertama, musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Ini berdasarkan PSAK nomor 106 bagian 4. Lalu yang kedua ada musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Nah, sumber hukum musyarakah itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran ini Allah telah berfirman dalam Quran surah 38 yaitu ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Yang kedua ada as-sunnah, yaitu hadis qudsi, aku Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Nah, ketentuan akad musyarakah. Yang pertama ada rukun akad musyarakah, itu sendiri ada 4, yaitu ada pelaku yang terdiri atas para mitra, kemudian objek musyarakah yaitu berupa modal dan kerja, kemudian ada ijab qabul atau serah terima, dan ada nisbah keuntungan. Lalu berakhirnya akad musyarakah yaitu apabila salah seorang mitra menghentikan akad, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal, kemudian terakhir ada modal musyarakah yang hilang atau habis.
Nah, penetapan nisbah dalam akad musyarakah itu terbagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama ada pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Nah, apabila salah satu pihak menyetorkan modal besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Lalu yang kedua yaitu pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Nah, dengan cara ini dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Kemudian ada perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu ada mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usahanya, biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka pihak tersebutlah yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.